Selamat sore buat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini pasti ada sukacita semuanya, amin. Amin. Sepertinya habis retreat, mukanya semuanya sangat berseri-seri. Yang tua jadi muda kembali. Pasti kan? Jadi minta lagi ya supaya retreat tahun depan diadakan lagi karena membawa sukacita bagi Tuhan. Dan pada sore hari ini karena kita sudah selesai juga minum kopi, makan kue, dan jangan sampai ngantuk ya. Karena kita mau nyanyi, kita mau menyembah kepada Tuhan. Sudah siap memuji Tuhan, Bapak Ibu? Amin. Mari kita siapkan hati kita pada sore hari ini. Kita naikkan pujian kita. Allahku, ku mau sembahmu. Pakai Mandarin ya, saya juga mau belajar Mandarin. Mari kita berdoa ya. Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus Tuhan kami ingin bersyukur di sore ini Tuhan beri kami kesempatan bukan hanya bersekutu dengan saudara-saudara seiman, tetapi juga beribadah kepada Allah yang hidup. Kami mohon Tuhan, Kau yang hidup ini sungguh-sungguh memberkati ibadah ini. Engkau menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dengan menunjukkan kemuliaan-Mu, menyatakan berkat-Mu dan kebenaran untuk kami renungkan bersama-sama. Tuhan yang juga memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh juga yang melayani, yang menyampaikan firman, sehingga kami boleh melihat Tuhan melalui pelayanan mereka. Kau yang juga tumbuhkan iman kami dengan firman yang kami terima di dalam ibadah ini. Besertalah dan berkatilah setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta. Amin. Amin.
Nah, pada sore hari ini nanti pasti banyak sukacita yang habis retret ya, harus berbagi cerita karena banyak juga saudara kita yang gak ikut. Jadi biar mereka tahu gimana kita melaksanakan retret dengan penuh sukacita. Nah, pada sore hari ini mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan lagi pujian Tuhan adalah kekuatanku. Kita berikan kesempatan yang ingin berbagi sukacita kepada Tuhan dan kepada sesama kita pada sore ini. Kita mulai dulu ya dari Cantorobi karena perjalanannya jauh menyeberang lautan. Jadi ada sukacita yang dibagikan karena ini masa-masa senang, masa-masa bahagia. Ayo. Ya, selamat sore Ayasu. Selamat sore. Sore. Ya, apa kabar? Puji nama Tuhan ya. Diberikan kesempatan untuk sharing khususnya di Persekutuan Usia Indah sore hari ini. Ya, bersyukur kepada Tuhan juga. Jadi 2 minggu yang lalu ya kita ambil cuti berlibur di Nias. Bukan hanya sembarang, maksudnya bukan hanya sebatas liburan doang gitu ya, tapi ada tujuan di sana. Tujuannya itu menikah gitu ya. Jadi perkenalkan istri saya. Ya, mungkin ayah sudah asing lagi ya, contoh Emerlin ya. Silakan berdiri, mungkin ada yang tidak kenal.
Ya. Jadi Ayasu di tanggal 26 bulan Juni ya, bertepatan kita ada retreat usia indah gitu ya. Jadi di tanggal itu kami melangsungkan pembertakan pernikahan di gereja di Nias. Itu pagi jam-jam sekitar setengah 11 ya, setengah 11 pagi, dan jam 1 siang langsung sekaligus diadakan, kalau di Nias itu acara adat gitu ya, acara adat, supaya memang di Nias itu memang dilangsungkan acara adat seperti itu setelah pemberkatan pernikahan. Bapak Ibu, di tanggal 24 Juni juga, sebelum hari H 26 Juni itu, di rumah kami khususnya ya, di rumah saya itu, kalau adatnya itu sebelum pernikahan itu ada yang namanya pukul gong gitu. Pukul gong gitu. Pukul gong begitulah ya. Nah, di situ kalau kita adatnya juga ada yang namanya potong babi. Potong babi. Tahu nggak berapa ekor babinya dipotong? 5 ekor. Ya, 5 ekor. 5 ekor dipotong. Ya, lumayan banyak. Tapi di kampung-kampung lain ada yang lebih dari itu. Ya, ada yang sampai 10 ekor gitu ya. Tapi kami 5 ekor. Di luar lagi yang dibeli. Karena memang kalau di adat Nias itu yang dibutuhkan setidaknya rahangnya gitu. Rahang babinya sama kepala babinya gitu. Gitu. Jadi itu dibutuhkan beberapa rahang, kurang lebih 7. Jadi yang kurangnya 2 rahang itu masih dibeli seperti itu. Nah, jadi di tanggal 26 kita di Nias keluarga semua mendukung di dalam acara adat kita. Dan puji Tuhan juga jemaat-jemaat Tuhan mendukung kami di dalam doa, sehingga juga acara di tanggal 26 Juni ya, yang lalu dapat terlaksana dengan baik oleh karena pemeliharaan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Jarak rumah saya ke rumah Contoh Nurlin itu 3,5 jam Bapak Ibu. Cukup jauh ya. Jadi kami aja sebenarnya pemberkatan pernikahan itu jam 10. Ternyata kami telat sekitar 15 menit. Padahal kami berangkat jam 6.15 dari rumah. Coba bayangkan ya. Hampir 4 jam di perjalanan. Tapi ya puji Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Kemudian beberapa hari selanjutnya ada acara, istilahnya kalau di Nias itu berkunjung kembali ke rumah orang tua pengantin seperti itu, orang tua pengantin ceweknya gitu. Jadi lumayan padat ya acara di sana. Jadi itu 2 hari berkunjung ke rumah paman, berkunjung ke rumah kakek nenek, karena jarak mereka, rumah mereka juga jauh-jauh seperti itu. Jadi kami nginap di rumah orang tua mama mertua, papa mertua saya di Teluk Dalam, dan puji Tuhan dapat berjalan dengan baik. Dan juga saya juga sebelum berangkat ke sini hari Jumatnya juga saya juga berkunjung ke rumah paman saya gitu. Jaraknya juga lumayan jauh ya, lumayan jauh. Jadi ya puji Tuhan terlaksana dengan baik. Nah, satu lagi adat di Nias itu kalau menikah ada istilahnya bukan pergantian nama sih, tapi ada nama baru seperti itu. Nama baru untuk pengantin cewek. Ya, dan itu sudah disahkan. Istilahnya dipanggil gitu ya, nama panggilan gitu setelah menikah. Jadi nama pengantin cewek atau istri saya namanya Cering Barasi gitu. Cering Barasi. Tapi nggak apa-apa, kita panggil aja Nur, nggak apa-apa. Itu hanya adat di Nias, nggak masalah. Tapi kalau masih kenal-kenal bisa panggil Cering Barasi. Cering aja, Cering. Ya, Cering grup. Ya. Jadi puji nama Tuhan ya Bapak Ibu. Dan juga nanti hari Sabtu ini bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah dapat undangan gitu ya.
ya, sekalian mengingatkan nanti jam 5 hari Sabtu gitu ya, yang sudah mendapatkan undangan dari kami. Bersama-sama juga untuk bersukacita bersama dengan kami. Nah, satu lagi, perkenalkan ini adik saya nih, yang cowok yang main gitar. Ya, silakan berdiri. Nggak kelihatan. Ya, adik saya yang cowok, jadi kami 2 orang cowok. Saya yang pertama, dia yang kedua. Jadi dia juga merantau di Jakarta nanti bekerja gitu ya. Jadi sementara karena tinggal di kos, tadi Musa Felix ajak, ya udah main musik aja dulu kalau memang tahu main musik. Ternyata dia bisa main musik, main gitar seperti itu ya. Jadi diajak, sehingga kami full band. Awalnya tadi saya sendiri yang main musik ya. Jadi karena ada juga Juan lagi libur ya, atau gak ada kegiatan di sekolah, dan Cantoreta juga yang membantu untuk main drum. Ya, itu aja sharing saya pada siang hari ini Bapak Ibu. Ayasu, terima kasih semua dukungan dan doa dari Ayasu semua. Tuhan memberkati. Masih ada lagi yang pulang retreat lah. Masa nggak ada? Pak Thomas yang pulang retreat. Saya ini suka Mandarin ya. Saya awalnya bahasa Mandarin. Sehingga visum cemen buat supaya kita adil, kita juga mesti bahasa Indonesia. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Sore. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini kita retret setelah 10 tahun ya, mestinya kita ya mengadakan retret lagi. Awal-awalnya kita juga agak ragu apakah letter kita bisa terselenggara, tapi kita dengan iman, minimal kita bilang kalau nggak ada peserta ya pengurus saja yang letter. Tapi luar biasa sekali Tuhan kita tuh dengan doa kita ya, something between him dan Allah. Jadi sebagai kita ini kayaknya seperti sebagian besar hari ini yang datang hari ini di sini bisa hadir ya, 56 orang semua hari ini. Ya, ada sebagian yang hari ini nggak hadir kayak ini. Kita sangat bersukacita ya, di sana kita berkumpul. Kalau kita di gereja biasanya habis ibadah kan paling helo-helo aja, si helo kan, istilah orang Jakarta bilang. Tapi di situ karena waktunya panjang, ibadahnya nggak seperti orang muda begitu rapat ya, kita lebih banyak santainya. Jadi kita acara bebasnya banyak. Jadi kita sempat yang belum kenal kita deket, kita bicara. Rupanya sangat menarik, saudara sekalian. Makanya ada pepatah mengatakan karena kita nggak kenal, jadi kita nggak cinta. Ya, karena jadi kita itu mesti saling kenal. Di antara kita saling kenal. Ya, coba kita dekatin saudara kita yang mana. Jadi kita bisa sampaikan isi hati kan, dan saudara kita juga bisa sampaikan isi hatinya apa yang itu Pak yang dia mau ceritakan kepada kita. Jadi kita enggak, kalau di sana jujur aja ngomong, kalau kita jarang sekali tertawa terbahak-bahak. Coba saudara bayangin kalau saudara di rumah tertawa terbahak-bahak, tetangga Anda bisa ngapain tuh orang kasih. Tapi kemarin tuh kita lepas, tapi kita terbahak-bahaknya bener. Itu sama saudara kita itu ada cerita, ya tentu saja ada cerita sedikit kesulitan mereka, terus kita dukung dalam doa, gitu. Luar biasa sekali, ya. Kita berhak, kita tanya ke saudara lain, apakah kita akan ada letter lagi? Tuisu hilang. Pada umumnya mau lagi katanya. Rupanya antusiasnya luar biasa.
Ya, mungkin ya yang lain boleh tambah ya. Saya sampai di sini. Terima kasih. Tuhan memberkati. Masih ada lagi ayahku. Ada lagi, masa cuma kamu bapak semua, kamu ibu juga lagi ada nggak? Ayo Junjun, Belum siap. siap lah. Belum siap. Itu soal Leong. Ya. Masuk. Siapa yang itu? Sebenarnya saya lihat kalau di ruangan gereja rasanya ada rasa malu. Tapi kalau di sana kemarin itu beraninya luar biasa. Saya sendiri belajar dari Asuh Arya, gimana menikmati hidup itu di hari tua. Jadi sangat kami yang muda-muda ini mau belajar dari Asuh Ai umur 80-70, tapi semangatnya sangat luar biasa dan penuh happy kehidupan. Jadi kami yang masih muda ini kadang-kadang juga sedikit aja udah mengeluh capek begini loh ya. Jadi dengan kemarin retreat itu kami yang muda-muda lebih semangat lagi mengikuti alumni seperti alumni di usia Indah ini. Jadi pada sore hari ini juga saya mau share juga ya, berbagi cerita kita sebagai orang tua. Kemarin saya bersyukur sama Tuhan, saya itu kan punya menantu. Jadi dari saudara kita sebelah, yang saya bersyukur sama Tuhan karena saya tidak pernah mengajak. Saya nggak pernah bilang kamu harus ke saya nggak mau. Tapi saya memberi contoh. Dan memberi contoh itu selama 2 tahun itu berat loh. Tidak gampang memberi contoh supaya sesama kita di luar sana itu bisa mengikut kita. Jadi itulah namanya salib ya, salib Tuhan itu. Jadi saya terus memberikan contoh yang baik. Dan puji Tuhan kemarin minggu dia bisa datang ke gereja. Walaupun dia masih pakai menutup kepalanya, tapi saya bilang saya nggak penting melihat itu, tapi Tuhan melihat hatinya, mau siap bisa datang kepada Tuhan dan mau mengajak anaknya. Jadi sebenarnya saya juga ingin kita semuanya, bagaimana kita supaya di keluarga kita itu mau mengikut kita, mau percaya Tuhan. Sebenarnya kita sebagai contoh dan teladan sebenarnya. Jadi tidak sulit sebenarnya mengajak mereka. Cukup kita memberikan perilaku sikap di keluarga, bagaimana contoh yang baik dan bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan mungkin menantu saya selama 2 tahun dia perhatikan saya, berarti dia bisa menilai bahwa bagus juga. Jadi dia mungkin kemarin datang melihat, tapi pulang-pulang ya sukacita, bukan ada itu ya mungkin dia bilang begini, enggak. Jadi ada sukacita dia, dan dia juga belajar dari saya karena saya mendidik, saya ajarkan bahwa melayani itu tidak hanya cukup juga ke gereja. Saya bilang melayani dari keluarga sendiri, dari rumah sendiri, bagaimana mengurus suami dan bagaimana mengurus anak, dan dia telah membuktikannya kepada saya. Jadi itulah yang saya sharingkan juga pada sore hari ini. Dan itu yang saya bersyukur sama Tuhan, karena di balik kita mengorbankan, mungkin anak saya selama ini sedia, anak saya itu bisa salah jalan, tapi Tuhan pakai dia buat menyelamatkan mungkin 1-2 orang, bagaimana nanti bisa menyelamatkan. Jadi lewat suatu pengorbanan itu ada sukacita juga Tuhan izinkan untuk memberikan keselamatan bagi yang tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Masih ada lagi pada sore hari ini? Nah, kalau tidak ada, mari kita siapkan hati kita, karena yang paling penting adalah firman atau suara Tuhan yang akan berbicara kepada kita pada sore hari ini. Ayo sini. Karena kita tahu tangan Tuhan itu begitu ajaib kepada kita.
亲爱的弟兄姐妹们，午安。 Kita akan mendengarkan satu tema firman Tuhan dengan tema beribadah kepada Tuhan yang hidup. 我们今天要讲的主题就是我们要敬拜我们活的真神。 Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. 首先我们进入祷告。 Tuhan Allah yang hidup, 神啊，你是活的真神。 Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. 我们所认识的就是耶稣基督。 Kami datang kepada Engkau pada sore hari ini. 今天下午我们来到你的面前， Kami hendak mendengarkan firman-Mu. 我们要聆听你的话语。 Sertai kami ya Allah, 主啊，你与我们同在， agar kami dapat memahami 好像我们能够明白 firman-Mu 你的话语， dan melakukannya 我们实行 di kehidupan kami. 在我们的生活里头。 Terima kasih Tuhan. 我们谢谢我们的主， Dalam nama Tuhan Yesus, 奉耶稣基督的名， kami memohon. 我们祷告， Amin. 阿门。 Baik, mari kita semua buka dari Mazmur 115. 我们请弟兄姐妹们翻开诗篇115篇， Ya, semuanya sudah saya sediakan di layar. 现在荧幕上出 Mari 来。 kita baca terlebih dulu dari ayat 4 sampai ayat 7. 我们开始从第4节读到第7节。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. Ayat 4 sampai ayat 7. Kemuliaan hanya bagi Allah. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. 他们第4节，他们的偶像是金的、银的，是人所造的，有口却不能言，却有脚，有眼却不能看，有耳却不能听，有鼻，却不能闻，有手却不能摸，有脚却不能走，有喉咙也不能出声。 Kemudian kita akan membaca dari ayat 17 sampai 18. 接下去我们从第17节读到18节。 Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. 诗人不能赞美耶和华，下到寂寞中的也都不能。但我们要称颂耶和华，从今时直到永远，你们要赞美耶和华。 Bapak Ibu, Oma Opa, ketika kita melihat gambar ini, apa yang terlintas dalam pikiran kita? 我们从这个图画亲爱的弟兄姐妹们，从这个题画，我们有得到什么呢？ Ya, ada SpongeBob, ada Doraemon, sama ada Astro Boy. 这有这个3个图画，有哆啦 A 梦等等。 Ya. Jadi ini adalah kartun-kartun Bapak Ibu Oma Opa. 这是卡通片，弟兄姐妹们。 Kartun-kartun ini tidaklah nyata. 这个卡通片不是真实的， Tetapi yang tidak nyata, 但是不是真实的， nyatanya bisa memiliki penggemar yang banyak. 它会影响很多的这个跟随者， Punya banyak pengikut, 很多人会跟着他， sama punya banyak fans. 就是他很多的粉丝。 Kartun-kartun ini tidaklah nyata, 这个卡通故事是真实的， namun memiliki penggemar yang 但 luas. 是它会影响到很多跟随者。 Nah, tapi Bapak Ibu Oma Opa, 但是弟兄姐妹们， ada juga kartun yang tidak nyata, namun dapat terlihat nyata. 但是有些的不是真实的，但是可以我们直接看得到的。 Kartun itu sebagai gambar di televisi, 就是我们在电视里面看的卡通片， tidak bisa disentuh, 我们摸不到， tidak bisa diraba, 就是也不能够动它， hanya berupa gambar. 它只有一个图画， Tetapi ada satu kartun 但是有一个卡通， yang seolah-olah nyata.
好像真是一样， Mickey Mouse. 就是米老鼠 Mickey Mouse di televisi 在电视的米老鼠， tidak bisa disentuh, 我们不能够去摸它， tidak bisa diraba. 也是不能够动它。 Tetapi kalau Mickey Mouse di Disneyland 但是第四年的那个游乐场所， bisa disentuh, 我们可以动它， bisa diraba, 我们也可以摸它， seolah-olah hidup. 好像真是一样的活的。 Karena di dalam kostum Mickey Mouse itu 因为在他们的服装里面 ada orang di dalamnya. 因为在它里面有人， Tapi kalau sudah nggak ada orang itu, 但是如果它里面没有人了， bisa nggak kostum ini 它的服装这些会不会动？ bergerak, 就是一直会动吗？ ngobrol sama pengunjung, 会不会它跟人家谈话， jalan-jalan, 还是走路， lari-lari? 跑来跑去？ Tentunya nggak bisa. 必定是不能， Perlu ada seseorang di dalam kostum ini. 必定它里面有人。 Nah, Bapak Ibu Oma Opa, maksud dari ilustrasi ini adalah 就是亲爱的弟兄姐妹，我们描绘这些sesuatu yang tidak nyata ternyata dapat memiliki 一些不是真实的，但是很多能够得到， penggemar, 就是很多移民 pengikut, 是跟随者， dan bisa seolah-olah asli. 好像真实的一样。 Nah, Bapak Ibu Oma Opa, kalau kita melihat dari sisi ini, 亲爱的弟兄姐妹，如果我们看这个 ini kan seolah-olah palsu ya, 这个好像是假的， seolah-olah kan tidak ada, 好像没有的一东西， tapi punya banyak penggemar, 但是很多粉丝， punya banyak pengikut, 很多的人跟随者， dan bisa seolah-olah asli. 好像是真实的。 Bukankah ini mirip seperti penyembahan anak lembu emas? 就是是不是我们好像那个敬拜金牛犊呢？ Kemudian mirip dengan penyembahan Asyera dan penyembahan Molok. 是敬拜这个摩勒， Sesuatu yang tidak pernah ada, 这一切不成如的， yang cuma ada di dalam pikiran manusia, 就是在人家的头脑罢了， namun dibuat 它是被人造， dan disembah. 就被人家去拜它。 Nah, Bapak Ibu Oma Opa, kalau kita lihat lukisan yang paling kiri, 亲爱的弟兄姐妹，如果我们在左边的， ini adalah penyembahan anak lembu emas. 这个是敬拜金牛犊， Ini tercatat dalam Keluaran 32. 就是在出埃及记32章。 Jadi ketika Musa bertemu dengan Tuhan di atas Gunung Sinai, 当摩西见到神在西奈山上， selama 40 hari dan 40 malam, 是昼夜， orang Israel itu gelisah karena Musa itu tidak turun-turun. 但是那个以色列他很烦恼，因为摩西还没有下来。 Bangsa Israel tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa. 那个以色列民族不知道什么事情发生， Hingga akhirnya mereka meminta kepada Harun 结果他们邀请亚伦， untuk membuatkan mereka Allah, 他就造了一个神， untuk mereka sembah. 好像他们可以把它敬拜， Hingga jadilah penyembahan anak lembu 就 emas. 是变成敬拜了金羊牛犊。 Tapi hal ini tidak baik di mata Tuhan. 在这个神的眼中，这个是不好的。 Dan bangsa Israel berbuat kejahatan di hadapan Tuhan. 以色列民族在主的神的面前做了犯的。 Tuhan menjadi murka, marah ketika bangsa Israel menyembah anak lembu emas. 上帝发怒，因为以色列人敬拜了金牛。 Karena bukanlah anak lembu emas yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, 因为不是金牛都带领以色列出埃及， tetapi Tuhan sendirilah 但是这一切是神的带领， yang disembah oleh nenek moyang mereka, 就是他们的祖宗所敬拜的神， yang membawa mereka keluar dari tanah 就 Mesir. 是他是带领他们从埃及带出来。 Tetapi bangsa Israel oleh karena mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa, 但是他们以色列人他不知道摩西发生的事情， akhirnya mereka meminta Harun untuk
membuatkan patung anak 结 lembu 果 emas 他们邀请亚伦他的这些精灵， supaya mereka sembah. 叫他们可以把他敬拜。 Dan akhirnya Tuhan menjadi marah. 结果神愤怒， Tuhan menyuruh orang-orang Lewi untuk menghukum orang-orang yang menyembah anak lembu 神 emas 结果 itu. 这个经过那个蛇拜死，也神去发了怨言。 Kemudian ada penyembahan kepada Baal, Asyera, Moloch, dan Kamos. 也是拉等等。 Nah, Bapak Ibu Oma Opa, meski Tuhan sudah memberikan perintah agar bangsa Israel hanya menyembah kepada Tuhan saja, 因为神已经警告了以色列，他是可以单单的来敬拜主。 tetapi bangsa Israel tetap menyembah kepada ilah-ilah di tanah Kanaan. 他们就是很多在迦南地敬拜了假神。 Ketika di masa raja-raja, 诗事里面， mereka itu ada yang menyembah kepada dewa-dewa Kanaan. 就是他们敬拜了哪是迦南的哪些的假神， Seperti Baal, Asyera, Moloch, Kamos, dan lain-lain. 就是亚瑟拉、阿曼等等。 Kenapa sih bangsa Israel disuruh menyembah Tuhan, tetapi menyembah ilah-ilah lain? 为什么那些以色列人他们要被要求敬拜这神，他反而敬拜了一些的假神？ Nah, Baal dan Asyera itu disembah karena mereka adalah dewa-dewa kesuburan. 阿谢拉这个是假神。 Mengingat juga bangsa Israel pekerjaan paling banyak itu bertani. 以色列它的民族是一个农业的， Jadi mereka butuh tanah yang subur 他们需要肥沃的地方， dan membutuhkan hujan. 它需要的雨水。 Kemudian penyembahan kepada Moloch itu tertulis dalam 2 Raja-Raja 23 dan Yeremia 7. 他们就是摩勒是记在这 2 Raja-Raja 23 dan Yeremia 7. 第2章还有 Dan Yeremia 7. 耶利米亚第7章 Penyembahan mereka itu dengan mempersembahkan anak. 他们是敬拜他是贡献了小孩子。 Kenapa mereka menyembah Moloch? 为什么他敬拜摩尔呢？ Supaya bangsa Israel mendapatkan keberuntungan, perlindungan kota, dan kesuburan tanah dan 因为他 keluarga. 们是盼望是他的城市还有土地的肥沃。 Kalau penyembahan Kamos itu 有看们 seringkali motivasinya untuk kompromi politik 就是他们是真正的讨判， dan diplomasi oleh Salomo. 就是撒拉摩是他的东主。 Jadi apa yang kita bisa pelajari dari penyembahan-penyembahan ini? 从这些敬拜，我们得到些什么呢？ Kita belajar bahwa manusia itu adalah makhluk rohani 我们人生是有灵的活人 yang memiliki kemampuan untuk menyembah dan beribadah. 我们有能力去敬拜赞美神。 Tetapi karena dosa, 因着我们有罪的人， penyembahan dan peribadahan menjadi rusak. 我们敬拜的变成一切都已经被破坏了。 Akibatnya manusia seringkali tidak menyembah Tuhan yang hidup. 所以常常就是我们不会敬拜真正的活神， Tidak menyembah Tuhan yang sejati, 不是真正的神 tapi malah menyembah hal-hal lain. 就我们敬拜其他的神， Menyembah berhala, uang, atau kekuasaan. 我们就是拜了偶像，还有钱等等。 Hanya supaya hidupnya untuk merasa aman, nyaman, dan cukup. 我们就是想到我们怎样安全足够， Seperti contoh-contohnya bangsa Israel tadi. 就是刚才比喻的以色列民族。 Padahal hanya Tuhanlah saja yang layak disembah. 应该是只有我们的真神，我们应该敬拜的。 Dan hanya di dalam Dia kita mendapat rasa aman yang 唯有这 sejati. 个，他可以给我们安全。 Inilah yang menyebabkan dituliskannya Mazmur 115. 就是所以神就是定做我们用诗篇150
天节出来的。 Mazmur 115 itu sampai sekarang tidak diketahui kapan ditulisnya. 诗篇100，这个是不知道什么时候写下来的。 Namun kebanyakan ahli Alkitab yakin kalau Mazmur 115 但是很多的神学家告诉我们，写的这个诗篇 ditulis setelah pembuangan dari Babel. 是从巴比伦被夺去的时候， Dalam konteks dewa-dewa Timur Tengah, 就是在他们偶像在中东的地方， bangsa-bangsa lain yang melihat bangsa Israel pergi dibuang ke Babel 当以色列被掳在巴比伦的时候， bisa saja berpendapat 他们感觉到 kalau Tuhan Allahnya bangsa Israel itu sudah kalah dengan dewa-dewa Babel. 就是以色列的神已经被那些拜偶像的人打败了。 Kenapa bisa dianggap kalah Tuhan Allah Israel? 为什么他们会感觉到以色列的神被打败呢？ Karena dalam konteks-konteks dewa-dewa Timur Tengah, 就是那些偶像的神，中东的偶像的神， kepercayaan Timur Tengah kuno, 就是中东古老的信仰。 bangsa yang kalah 已经打败了人民， berarti Allahnya kalah. 但你说他的神已经失败了。 Nah, di Babel bangsa Israel itu tinggal dan terpapar dengan berbagai penyembahan berhala. 就是巴比伦那些人，就是敬拜那些偶像， Tetapi sikap mereka terhadap penyembahan berhala itu sudah berbeda. 但是他们已经改变了方式来敬拜那些的假神。 Misal di zaman raja-raja kita tahu bangsa Israel banyak menyembah berhala. 比如说在列王的时候，很多被巴人的敬拜， Tetapi di Babel mereka sudah menjauhi penyembahan berhala. 但是在巴比伦的时候，他们已经成功的敬拜那些假神。 Nah, pembuangan di Babel itu bagaikan shock terapi bagi orang Israel. 就是在巴比伦的事件是给一个以色列一个警告， Kalau mereka itu seharusnya menyembah Tuhan Allah yang hidup 他们应该是敬拜又真又活的神， dan bukan kepada ilah-ilah lain. 不是敬拜其他的神。 Ketika sisa bangsa Israel pulang dari Babel ke tempat tinggal mereka, 当以色列人从巴比伦离开，回到他的地方的时候， itu seolah-olah bangsa-bangsa lain yang melihat orang Israel sisa pulang ke tanah mereka, 他们就看到以色列就是移下来的，回到他们的地方， mereka itu dianggap rendah 他们被看低了， dan mungkin juga diejek. 可能会被讥笑。 Sebab itu di ayat 2 itu tertulis, 当然那边第2节的在那边有写到， di mana Allah mereka? 他们的神在哪里？ Ini menandakan seolah-olah Allah Israel telah meninggalkan sisa umatnya. 他们就是因为那些以色列人已经离开了他们以下的 Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang hidup 一些民族包括认识的神， menanyakan di mana Allah sisa bangsa Israel. 他就问那些移下来的以色列的神在哪里？ Tapi di ayat ketiga 在第3节， dijelaskan kalau Allah kita di sorga. 我们的神是在天上， Ia melakukan yang dikehendakinya. 他都随时自己的旨意行事。 Ini sangat kontras, sangat berbeda sekali dengan berhala buatan tangan manusia. 他根本比其他的拜假神的偶像不一样。 Jika berhala buatan tangan manusia, 这个偶像是被人所造的， bisa-bisa saja ilah itu ditaruh di atas meja, 他的神会就是假神会放在桌子上， di atas altar, 就是在一个地方， atau di tempat-tempat tertentu. 还有一个特别的地方 Ilah-ilah ini terbatas ruang dan waktu. 它的范围就是被空间还是被限制。
Tidak seperti Tuhan Allah yang hidup yang berada di sorga. 不像敬拜的神是真神在我们天上的父。 Bahkan ketika berhala-berhala itu pada dasarnya dibuat oleh tangan manusia, 那些假神是人手所造的， berarti berhala-berhala itu membutuhkan pribadi atau orang lain yang membentuknya. 它需要别人来造它成为形式。 Berbeda dengan Tuhan yang hidup. 跟活的真神不同。 Yang dijelaskan, ia melakukan apa yang dikehendakinya. 他行什么？他所要行的事。 Sebab ketika sisa bangsa Israel kembali pulang dari Babel, 当巴比伦以色列从巴比伦回到以下的人回到的时候， mereka bisa saja melihat ilah-ilah buatan tangan manusia ditaruh di atas meja atau altar. 他们可以看到在一些的偶像放在桌子上，而且放在特别的地方。 Tetapi Tuhan Allah yang hidup yang mereka sembah 但是他们所敬拜又真又活的神 berada di surga. 在天上， Ketika berhala-berhala terbuat dari perak dan emas, 他们所做的假神就是用银子、金子所造的。 itu berarti berhala-berhala terbuat dari unsur yang diciptakan atau dibentuk. 就是一些是照到他们是按照他们思想方法来造的。 Maka Tuhan Allah yang hidup tidaklah diciptakan. 但是真正的活的真神不是一切的人所造的， Melainkan ia adalah sang pencipta unsur emas dan perak itu. 不但如此，他是创造一切，就是经营一切的是真神所创造的。 Tuhan Allah yang hidup memang sudah ada semenjak ada itu berada. 我们的真神或有的话，就是从拥有到永远是同在的。 Oleh karena dia sudah ada semenjak kekekalan. 从永恒到结束，永恒到永恒是拥有的。 Berhala-berhala itu dijelaskan memiliki mulut. 就是那些人所造的假神是说是有嘴巴， Kemudian memiliki mata, 也有眼睛， memiliki telinga, 也有耳朵， memiliki hidung, 也有鼻子， memiliki tangan, 也有手， memiliki kaki, 也有脚， memiliki kerongkongan, 就是有喉咙， tetapi tidak bisa melihat, 但是不能够看， tetapi tidak bisa mendengar, 也不能够听， tapi tidak bisa mencium, 它也不能吸收， tidak bisa meraba, 它也是不能够摸， tidak bisa berjalan, 也不能够走， dan punya kerongkongan tapi tidak bisa bersuara. 它有喉咙，但是不能够讲出声音来。 Dari ini semua kita itu mau lihat, 从这些我们有看到。 meski berhala-berhala digambarkan seperti manusia, 虽然他所造的假神好像是人一样， tapi itu bagaikan manusia yang mati, 就是好像死人一般， manusia yang tidak berfungsi. 没有能力的神。 Berhala-berhala digambarkan seperti manusia, 这些偶像，他描绘到好像人一样， lengkap secara indrawi, 就是人看眼睛是看到好像一样， tetapi tidak satupun memiliki fungsi, 但是没有一种可以有动作， tidak hidup, 它不能活， melainkan mati. 就是死。 Sebab itu mereka yang beribadah kepada berhala-berhala yang mati 哪些人是敬拜那个死的偶像？ akan mati pula di tengah kesia-siaannya. 它是虚空的虚空死在它里面。 Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 8. 就是在第8节告诉我们， Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, yang tidak ada fungsi, yang tidak bisa ngapa-ngapain, dan semua orang yang percaya kepadanya. 照他的要和他一样，反靠他也是要如此。 Tetapi maukah pemazmur mengajak orang-orang untuk mati, Bapak Ibu Oma-Oma? 弟兄姐妹，是否是人会不会叫你们死呢？ Tentunya tidak. 必定是不是。 Melainkan di ayat 9 sampai 11 dijelaskan, Hai Israel, percayalah kepada Tuhan,
Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. 以色列啊，你要依靠耶和华，他是你的帮助和你的盾牌。亚伦家，你们要依靠耶和华，他是你的帮助和你的盾牌。你们要敬畏耶和华，你的神要依靠耶和华，他是你们帮助和你的盾牌。 Kata percaya ini diulang sampai 3 kali. 他的信靠已经是3次的回顾。 Ini menunjukkan betapa pemazmur sangat mendorong pembaca untuk percaya kepada Tuhan. 啊，这个诗篇告诉我们，叫读者要很注重这些， Dan bukan kepada berhala-berhala yang mati. 而不是敬拜那些假偶像死的偶像。 Tetapi kenapa harus percaya kepada Tuhan? 为什么我们要敬拜我们的神呢？ Karena di ayat 9 dijelaskan Tuhanlah pertolongan dan perisai. 因为在第9节就是告诉神是我们的依靠，我们的帮助。 Kemudian di ayat 10 karena Tuhanlah pertolongan dan perisai. 因为第10节他说他是你们的帮助和你的盾牌。 Lalu di ayat 11 karena Tuhanlah penolong dan perisai. 第9节是告诉我们，他是我们的帮助，他的盾牌。 Di ayat 12 karena Tuhan telah mengingat memberkati. 好像第10节神是父。 Dan di ayat 13 memberkati orang yang takut akan Tuhan. 就是在第13节告诉我们，耶和华叫你们，就是蒙恩的人。 Ayat 14 Tuhan yang memberi pertambahan. 第14节，神就是加添给。 Dan ayat 15 Tuhan yang memberkati. 第15节，蒙主的恩召，耶和华的。 Dan di ayat 16 sampai 18在16到18节。 kita melihat pemazmur mengajak pembaca untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup. 就是这个诗篇告诉我们，读者要敬拜我们的耶和华。 Kepada Tuhan yang adalah pencipta. 神是创造者。 Kepada Tuhan yang adalah bukan buatan tangan manusia. 我们的神是不是人手所造的？ Kepada Tuhan yang hidup. 就是我们所敬拜的是活的真神。 Dan ajakan beribadah itu apa? 我们要敬拜是什么呢？ Kepada siapa? 我们要的对象是谁呢？ Kepada kita ini yang masih hidup. 就是我们还活着的。 Tuhan itu telah membangkitkan kita yang pada dasarnya mati secara rohani. 我们在按照属灵方面，我们应该是死人而变成活人。 Dan ketika kita itu dihidupkan secara rohani, 我们叫属灵成为活人的时候， barulah kita bisa menyembah Allah yang 我 hidup. 们才能够敬拜又真活的神。 Kita barulah connected kepada Tuhan 我们可以跟神有美好的关系， dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. 我们就是很亲密的关系。 Sebab itu di ayat 17 dijelaskan, bukan orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat suci. 第17节告诉我们，世人不能赞美耶和华，下到静的中的也不能。 Tetapi di ayat 18 dijelaskan, tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. 但是第18节告诉我们，但我们要称颂耶和华，从今时直到永远。你们要赞美耶和华。 Lalu apa yang harus kita lakukan? 我们要所做的是什么呢？ Ya setelah kita belajar ini, 当我们已经学习了这些， mari kita beribadah kepada Tuhan. 我们也应该是敬拜我们的神， Beribadah kepada Allah yang hidup. 就是我们所敬拜又真又活的神， Beribadah kepada Allah Sang Bapa 就是我们要敬拜永活的神， yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus 就是 Kristus. 我们所认识的耶稣基督， Di dalam penyertaan dan pertolongan Allah Roh Kudus. 就是圣灵的带领我们。
beribadah kepada Allah Tritunggal. 就是我们敬拜三位一体的神。 Kita beribadah setiap hari, 我们每一天来敬拜主， bukan hanya 1 jam 30 menit di gereja, 不是在教会1个钟头半的时间， tetapi setiap hari, 那是每一天 setiap saat, 每个时刻， dengan pikiran yang telah diperbarui oleh Tuhan, 就是用神所改变我们的思想观念， dengan perasaan yang diperbarui terus-menerus oleh Tuhan, 就是神所一直的改变我们的思想， dan dengan kehendak kita yang dimampukan untuk sesuai kehendak Allah. 就是我们按照神的意思行他所要的。 Ini adalah hal yang sulit memang Bapak Ibu sama 这 Bapak. 些本来是弟兄姐妹比较难， Oleh karena kita seringkali bukan menyembah kepada Tuhan, 我们常常不会敬拜我们的神。 meskipun kita adalah orang Kristen. 虽然我们是基督徒， Tetapi kiranya Tuhan 因为我们是请我们的神 yang selalu mengingatkan kita, 常常激励我们， yang selalu menarik kita 常常拉我们 untuk beribadah kepadanya. 来敬拜他。 Dan melalui mulut kita, 接着我们的嘴巴， melalui mulut kita mengeluarkan kata-kata yang membangun. 我们用我们的嘴巴来讲出造就的话， Melalui tindakan kita, 在我们的行动里面 kita berusaha menopang mereka yang bergumul. 我们来支持，来帮助那些有问题的弟兄姐妹。 Melalui dorongan kita, kita membantu mereka yang 来 membutuhkan. 帮助他们所需要的， Hingga sesama tubuh Kristus itu saling membangun. 在我们基督的家庭里面互相的帮助。 Dan kita beribadah kepada Allah yang hidup. 我们敬拜的神是真又活的人， Bukan lagi terbatas ruang dan waktu, 我们是不是照时间的限制？ tetapi beribadah setiap hari kepada 我 Tuhan. 们每天可以敬拜我们的神， Hingga akhirnya peribadahan kita mengembalikan seluruh kemuliaan kepada Tuhan. 好像我们的一切的敬拜和荣耀归回给我们在天上的。 Dalam hidup kita menikmati serta memuliakan 我 Allah. 们可以享受神赐给我们的恩典。 Jadi kalau ada komisi usia indah lagi 如果我们有家庭团契， di bulan depan, 就是下个月 datang, 应该来， ajak teman-teman, Bapak Ibu, Oma Opa. 请你们的朋友们来到， Kalau ada spiritual formation, 假如有祷告会， datang, 来吧， dengarkan firman Tuhan, 聆听神的话 bangun kehidupan yang berdoa. 就是我们要兴起祷告。 Kalau ada ibadah KU1, KU2, 如果我们有礼拜天第一堂、第二堂的机会， datang, nikmati dan sembah muliakan Allah. 来吧，我们可以享受敬拜我们的真神。 Dan kalau ada retret lagi, 如果有退休会以后 datang berarti ya. 应该来吧， Agar kita bisa bersama menikmati dan memuliakan Allah yang 好像我 hidup. 们可以领受可以荣耀我们的神， Sehingga kita hidup di hadapan Allah 好像我们在神的里面活着， dan beribadah kepada Allah bersama-sama. 我们一起来敬拜我们的神。 Amin. Mari kita berdoa. 请就祷告， Allah yang hidup, 我们有活的神， Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 我们的神就是耶稣基督的名， kami bersyukur untuk firman 我们感谢你借着你的话语， yang kami pelajari bersama 让我们学习你的话语， dari Mazmur 115. 从诗篇115篇， Tolonglah kami ya Allah, 主啊帮助我们， supaya kami terus-menerus 好像我们不断的 beribadah kepada Engkau, 来敬拜你， kepada Engkau Allah yang hidup, 就是来你是真神或者真神， kepada Engkau Allah yang sejati, 就是真正的或神， dan bukan kepada yang lain. 不是敬拜其他的。 Tolong kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. 主啊，求你帮助我们来敬拜你， Tolong sertai kami 求你与我们同在， melalui Roh-Mu yang kudus, 随着圣灵主的灵， agar kami diingatkan 好像我们被
dan terus-menerus beribadah kepada Engkau. 常常敬拜你， Tolong kami ya Tuhan. 主啊，帮助我们， Oleh karena kami hanya mau beribadah 我们能够单单的来敬拜你， kepada Tuhan yang hidup, 就是来到你面前 Yaitu 敬拜或神， yaitu Engkau Allah Tritunggal. 就是三位一体的真实。 Terima kasih ya Allah. 主啊，感谢你， Kami memohon dan bersyukur 我们祷告祈求， di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名我们祷告， Amin. 阿门。 Terima kasih Roh Setio atas firman-Nya pada sore hari. Semoga Tuhan memberkati ya, dipakai Tuhan lebih hebat lagi untuk melayani Tuhan. Dan pada sore hari ini mari kita siapkan juga hati kita. Mari kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan pada sore hari ini. Dengan kita naikkan pujian berkat terindah bagiku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini karena kami berbagian melayani Engkau ya Tuhan di dalam persekutuan usia indah, di mana Engkau hadirkan sukacita di tengah-tengah kami, baik melalui puji-pujian dan sharing
dan juga firman yang berbicara, yang mengajak setiap kami untuk terus menyembah Tuhan saja. Karena satu-satunya Tuhan yang benar, yang sejati adalah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi ini, dan Allah yang telah mengutus putranya yang tunggal Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Dan kami bersyukur kami yang dipersatukan sore ini adalah orang-orang yang telah diberi anugerah oleh Tuhan. Dan kami doakan kiranya keselamatan dari Tuhan boleh kami alami, semua kami yang ada di sini, sehingga tidak ada pun yang tidak diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami bersyukur kiranya persembahan yang telah kami bawa ke hadapan Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati dan memakai untuk pekerjaan Engkau di GKK ini khususnya, ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang boleh melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita bersyukur sore hari ini ya, karena selalu membawa persekutuan Usia Indah itu selalu membawa sukacita di tengah-tengah kita. Ada kehadiran dari teman kita yang baru pertama kali hadir di Usia Indah, khususnya Pak Jo dan Pak Daniel. Mari kita sambut dengan sukacita. Wah, puji Tuhan ya. Baik, terima kasih untuk hari ini boleh bersama dengan kami. Berharap persekutuan berikutnya sekali sebulan nanti bisa bergabung dengan kami di tempat ini setiap Kamis minggu kedua ya. Apakah ada lagi yang baru pertama kali bersama kita? Kelihatannya semuanya adalah sudah pernah ke Usia Indah ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukur tadi kami pengurus baru evaluasi kita acara retret yang baru kemarin berjalan, dan puji Tuhan rata-rata semua happy dengan retret Usia Indah ya. Oke. Jadi salah satu yang unik kemarin di retret itu ya, yaitu adalah pertama, mereka semua suka nyanyi karaoke. Biasanya Asup Edi ini kalau lihat kan diam-diam ya, benar ya tuh Pak Edi ini yang baju kuning ya. Tapi kalau di sana kemarin, oh joget-joget dia tuh. Waduh, ini rata-rata tuh mereka soal Leong nih, ini penyanyi-penyanyi semua ini. Belum lagi Lim Xiong Hua ya, ini nyanyinya luar biasa. Juga ada Chang itu, Chang Sui Lian itu, wah jago itu nyanyi itu ya. Dan yang jago lagi Pao Chu, mana itu Pao Chu tuh diam-diam sembunyi-sembunyi dia. Wah, ternyata di Usia Indah ini Pak Thomas itu kumpulan dari para artis-artis. Wah, luar biasa. Dan nanti Bapak Ibu, mulai bulan September, Oktober, November, kita bikin lomba karaoke. Jadi siap-siap ya, nanti bisa daftar sama Cimeri. Ya, mana Cimeri? Enggak, kita lomba benar nanti, lomba karaoke. Oh ini Cimeri ya. Ini Cimeri nih. Baru tadi kita rapat pengurus ya. Jadi nanti kita Cimeri yang akan susun. Jadi nanti finalnya bulan November, babak penyisihan September dan Oktober. Jadi 1, 2, 3 nanti akan tampil di bulan November. Jadi yang jago-jago kemarin karaoke di Solo tuh, nah keluarkan tuh taringnya nanti ya. Kita akan nyanyi di sini ya. Nanti Cimeri yang akan kasih lagunya. Tapi itu bulan September ya, baru mulai. Nah, khususnya bulan depan Bapak Ibu, karena bulan depan itu kan berkaitan dengan 17 Agustus ya. Jadi bulan depan kita acaranya sangat spesial. Kita adakan lomba kuis 17-an. Jadi boleh pelajari sejarah Indonesia dulu ya, supaya nanti bisa jadi pemenang. Karena soal-soalnya lombanya kan gak jauh-jauh dari sana ya. Nanti Cimeri akan pimpin kita. Misalnya siapa presiden pertama Indonesia, berakhir di tahun berapa. Nah itu kan salah satu pertanyaan misalnya ya. Itu. Kemudian Bapak Ibu, di bulan Agustus kita juga mengadakan
Jadi kita ingin usia indah ini pada sukacita semuanya ya. Kemarin kan di retret kita sempat nyambung ya, nyambung di sana ya. Tapi nanti supaya semua bisa ikut nyambung, nah di bulan Agustus kita akan nyambung bersama-sama. Tahu nggak nyambung Bapak Ibu? Makan sabu-sabu. Nah. Jadi nanti setiap meja ini kita kasih kompor. Jadi nanti bisa ambil di sana ya, makan. Jadi nanti kita kasih kompor tiap meja itu. Entah ada 10 meja mungkin nanti atau 8 gitu. Nah, nanti jadi dari sana nanti pokoknya diurus sama tim-timnya lah. Ada timnya gitu ya, mereka sudah atur tadi. Jadi nanti acara kita di bulan Agustus itu adalah kita ada lomba sama kita nyabu bersama-sama. Oke. Jadi supaya lebih asik, bisa ngobrol, bisa ini. Tahu kan nyabu ya, makan itu loh. Kayak bakso-bakso gitu. Daging-daging campur-campur lah semuanya lah. Gitu ya. All you can eat katanya. Nah, jadi nanti pokoknya sudah disiapkan tadi dan pengurus kita ini luar biasa ya. Mereka rela bayar harga untuk acara nyabu. Kalau ada yang mau berbagian boleh hubungi semula ya. Kalau mau kasih dukungan. Nah, tadi udah lumayan tuh terkumpul itu buat acara nyabu 80-an orang ya. Oke. Itu acara kita dalam bulan depan sampai Oktober, November dan Desember nanti kita baru Natal dan KKR di sana ya Bapak Ibu. Jadi kurang lebih itu acara untuk 6 bulan ke depan. Kemudian kita ucapkan terima kasih juga untuk yang telah berbagi dengan kita hari ini. Ada Ibu Diana, Ibu Leni, Pak Thomas dan istri, Ibu Yeni Suryadi, Ai Chunyun dan Ibu Anmo. Ada Cirut, Ai Siopi, Civera, dan ada 2 nama yang kasih nggak tercatat namanya, jadi semua cari-cari nggak tahu siapa. Kita ucapkan terima kasih untuk mereka. Mari beri tepuk tangan ya yang telah berbagi dengan kita sore hari ini. Saya lihat kita benar-benar kenyang dengan pisang yang luar biasa banyak ya. Wah, masih ada sisanya di sana. Boleh dibagi pisangnya dulu. Silakan dibagi pisangnya. Ya pokoknya apa yang ada sore hari ini kita harus bagi bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi saya kan bilang di Usia Indah itu acara hari ini spesial dan istimewa. Nah, tadi kan saya udah bocorin 2 yang spesial dan istimewa ya. Sekarang yang terakhir saya bocorin yang terakhir, yaitu adalah acara ulang tahun istri Pak Joni. Nah, ini spesial sekali ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Pak Joni dan istri sore hari ini juga telah menyediakan konsumsi buat kita. Ya, ada nasi kotak di depan sudah dipersiapkan. Nah, jadi ini ayat ya namanya ya. Nah, dia tidak tahu, benar-benar surprise. Dan surprise ini dari Pak Joni. Nah, boleh maju ke depan nih. Ini usia ke-70 tahun, sangat spesial nih hari ini ya. Boleh maju ke depan dan Pak Joni boleh maju, minta tolong di bawah Pak Joni juga di depan. Ya. Hari ini sangat spesial sekali. Oke, kita sambil nyanyi selamat ulang tahun. Ya, oke. Silakan. Mana contoh ini? Ya, oke. Kita nyanyi lagu selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat hari baru dengan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus.
Iya. Oke, kita ini dulu ya. Ini soalnya. Iya. Tunggu ya. Oke. Oke, kita nyanyi tiup lilinnya ya. Tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Wah, luar biasa. Baik. Oke, sebelum kita doa, ya oke, foto dulu ya. Sebelum kita doa, oh ya, foto dulu ya. Mau foto dulu, mau potong dulu? Potong dulu nanti. Ya, baru ini biar sekalian ya. Dengarkan sedikit sharing dulu, baru habis itu kita doa ya. Oke. Nanti siapa yang mau sharing ya? Iya, ini satu sukacita. Ini surprise banget ini buat ini hari ini ya. Iya, surprise nih. Surprise ya. Ini surprise dari Pak Joni. Iya, dari Pak Joni yang telepon kita, hubungi kita. Dia mau kasih surprise ke istrinya. Ya, oke. Ini boleh sharing dulu sebelum ini. Ya, ya, oke. Baik, silakan. Ya, silakan yang mau tahu. Yang ulang tahun. Ya udah. Terima kasih banyak ya semua acara ini. Terima kasih. Ya, baik, oke, sama-sama. Pak Joni, mau menit? Selamat sore semuanya. Yang pertama saya mau bersyukur kepada Tuhan yang begitu mengasihi saya dan keluarga secara khusus. Begitu mulia Tuhan, begitu baik Tuhan yang sudah kami alami. Ya. Apa yang sudah kami alami ini sungguh-sungguh kita tidak bisa bercerita sampai habis. Tuhan begitu baik dan sangat baik. Dia terus menuntun kita dalam setiap langkah kita, setiap perbuatan kita. Tentu itulah kita harus selalu taat dan setia kepadanya. Itu yang pentingnya harus kita jalani sisa hidup kita ini. Saya bersyukur ya atas semua kehidupan saya, juga keluarga saya. Saat ini kami bersyukur dan terima kasih ya untuk semuanya dalam usia indah ini. Kami juga bersyukur dapat berbagi walaupun yang tidak seberapa, tapi Tuhan menyatukan kita dan sungguh-sungguh memberi kita satu hati dalam untuk menyambut Dia. Kita harus selalu berpikir menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan sangat baik dan kita harus setia dan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya, oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Amin. Amin. Baik. Puji Tuhan ya. Sebelum
kita doa, kita juga bersyukur ya, karena di usia indah ini yang ulang tahun itu luar biasa. Hari ini Lauseteo juga ulang tahun. Dan kemarin Ciru juga ulang tahun. Ayo Ciru. Banyak yang ulang, ada lagi kan yang ulang tahun? Ada lagi yang ini, yang oke. Jadi ini kan yang ulang tahun ada 3 orang ya. Kita nyanyi sekali lagi Happy Birthday to you buat mereka bertiga ya. Oke, Happy Birthday to you. Cike. Happy birthday to you. Dengan ulang tahun yang Tuhan berikan. Boleh nebeng ulang tahun. Nah, saya ulang tahun kemarin. Kita dirayain sih sama anak. Ya. Syukurlah. Ya. Jadi udah masuk gelombang ke-60. Oh, ke-60. Wah. Iya, oke, baik. Maksud Theo? Siap nih. Jadi seperempat apa nih? Usia saya masih 25. Masih 17 maksudnya. Masih 17. 25 tahun. Ya, saya tadi sempat merenung ya. Proses dan penyertaan Tuhan selama 25 tahun. Nyatanya Tuhan hadir bagi hidup saya setiap saat. Bersyukur kepada Tuhan 25 tahun. Kalau kata teman-teman saya, welcome to quarter life crisis. Tapi krisis dari mana kalau bersama dengan Allah? Oke, kiranya Tuhan beserta kita semua. Oke, baik. Terima kasih Lauseteo. Oke, kita akan doakan ya untuk yang ulang tahun hari ini. Minta Musa Andi boleh maju ke depan berdoa untuk istri Pak Joni, Ibu Ayet, juga Cirut dan juga Lauseteo. Baik ya, mari kita sama-sama bersyukur, kita berdoa ya. Bapa kami di dalam surga, kami ingin bersyukur untuk kemarin dan juga hari ini 3 saudara kami, saudari kami di dalam iman. Mereka merayakan dan bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Untuk Ayat, Tuhan juga yang sudah karuniakan sampai hari ini 70 tahun, satu angka yang sangat indah yang kami bisa saksikan. Dan kami percaya Tuhan di hari-hari depan terus limpahkan sukacita, kesehatan, kekuatan, dan jadikan dia juga seorang ibu, seorang istri, seorang nenek yang memberi teladan bagi keluarganya. Pakai dia menjadi orang yang terus melayani Tuhan di tengah-tengah kami juga. Kami doakan Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan cukup untuk hamba-Mu, berdampingi juga suami beserta dengan anak-anak dan cucu-cucu. Kami bersyukur juga Tuhan untuk Cirut yang Tuhan juga sudah genapkan di usia 60 tahun. Kami juga doakan Tuhan kehadirannya di tengah kami, di gereja kami, di komunitas ini. Terus juga Tuhan pakai dia menjadi teladan dan berkat bagi kami semua, terutama di dalam keluarga, sebagai ibu juga, sebagai istri, sebagai nai-nai juga. Tuhan yang di hikmat sehingga melalui kehadirannya juga keluarganya terus mendapatkan teladan yang baik dan melihat contoh dari orang tua sehingga menumbuhkan iman juga di dalam hati anak-anak sampai ke cucunya. Tuhan berkati Cirut dengan kesehatan, kekuatan untuk melayani Tuhan terus di tengah-tengah kami. Kami
juga bersyukur untuk Theo yang 25 tahun Tuhan sudah menyertai dia dan membentuk dia, dan dia merespon panggilan Tuhan jadi hamba-Mu yang sedang dipersiapkan di dalam studi. Biarlah Tuhan berkati proses studinya, menyelesaikan studi, dan di mana Tuhan menempatkan dia kelak, memakai dia, biar nama Tuhan dipermuliakan semakin besar. Tuhan pimpin hidupnya, berkati di dalam hari-hari depannya, bahkan pasangan hidupnya Tuhan juga yang sediakan. Tuhan yang pakai dia jadi berkat bagi orang-orang terdekat maupun orang-orang jauh nantinya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi kami kesempatan untuk hidup di dalam kehidupan kami ini. Tentu Tuhan terus masih ada pekerjaan yang Tuhan ingin kami kerjakan. Ya Tuhan, berkati saudara kami ini di dalam hari depan, terus setia kepada Tuhan, terus beribadah kepada Allah yang hidup, terus melayani Tuhan dengan segenap kekuatan, terus mencintai Tuhan dan juga mengasihi sesama seperti perintah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk saudara kami ini, dan melihat kasih karunia Tuhan yang menyertai hidup mereka sampai hari ini. Kami ikut bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami naikkan doa ini. Amin. Amin. Baik, tetap berdiri di depan. Mari semua berdiri bersama-sama. Saya akan tutup kita di dalam doa Bapak Ibu. Baik, mari sekali lagi kita berdoa ya. Mari kita berdoa ya. Doa penutup. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu buat kami di sore hari ini. Karena kami oleh mengalami sukacita dari Tuhan, sukacita di dalam persekutuan usia indah ini. Setiap kami yang boleh hadir, baik rekan-rekan kami yang juga baru bergabung dengan kami, Pak Daniel hamba-Mu, dan juga Pak Jo yang sore ini bersama dengan kami. Kami doakan mereka, berkati, sehingga juga terus mereka mengalami sukacita di dalam Tuhan dan dipakai Tuhan di dalam melayani Engkau. Dan untuk setiap kami yang sore ini telah hadir, kiranya Engkau juga memberkati setiap kami di dalam kesehatan kami masing-masing, dan juga di dalam pergumulan pribadi kami, terlebih di dalam kerohanian kami. Fisik kami bisa merosot, tetapi biarlah hidup batiniah kami boleh terus diperbaharui. Iman kami, kasih kami kepada Tuhan, pengharapan kami kepada Allah boleh terus bertambah-tambah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, dan kiranya berkat dari Tuhan menyertai kami. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, dan mari kita terima berkat yang daripadanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, pertolongan Roh Kudus menyertai setiap kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih.